Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Melanjutkan materi kemarin tentang ukuran pemusatan data. Di sini dibahas tentang kuartir, kemudian desil, dan juga persentil. Nah, di sini untuk rumus kuartir itu antara kuartil, desil, dan persentil itu pembedanya itu adalah pembagi I. Untuk kuartil pembagi I-nya itu 4, untuk desil itu pembaginya 10, untuk persentil pembaginya 100. Jadi pembedanya itu dari pembagi ininya. Nah, di sini udah Bapak kasih keterangan TB sama seperti yang kemarin, tapi bawah FK frekuensi kumulatif sebelum Q1, kemudian F QI frekuensi kelas QI, kemudian P-nya interval kelas, N-nya banyak data. Nah, di sini sama persis untuk kuartil, desil, dan persentil rumusnya sama, pembedanya hanya di pembagi I-nya saja. Oke, kita ke contoh. Misalkan ada sebuah data. Nah, dari data ini jumlahnya 160. Nah, kita akan menentukan Q1, Q2, dan Q3. Sebelum menentukannya, kita harus tahu dulu letak Q1, Q2, dan Q3 itu ada di mana. Nah, untuk mempermudah itu, untuk nyari Q1, Q2, Q3, kita cari yang tengah dulu, Q2. Berarti dari 160 itu berarti ada data tengah, yaitu 80. Jadi setengah dikali 80 ditambah data ke 81. Jadi diperkirakan Q2 itu letaknya ada di data ke 80 sampai ke 81. Nah, untuk Q1-nya setengah dikali data ke 80 ditambah 1. Jadi diperkirakan untuk Q1 letaknya itu ada di data ke 40 sampai ke 41. Dan untuk Q3 setengah dikali data ke 80 ditambah data ke 40 sampai ke 41. Jadi diperkirakan untuk Q3 letaknya itu ada di data 120 dikurangi sampai 121. Nah, data ini letaknya ada di mana? Kita lihat dari jumlah frekuensinya. Misalkan Q1 40 sampai 41, dari 40 sampai 41. Kita hitung dari sini. Letak 40 sampai 41 ada di mana? Nah, begitupun untuk nyari desil dan persentil. Letaknya sama, kita cari yang tengahnya dulu. Cuman yang membedakan kalau kuartil itu dibaginya 3, kalau desil itu pembaginya 9, kalau persentil itu dibaginya 99. Ya, yang membedakan hanya dari tata letaknya saja. Nah, kita ke satu, misalkan Q1. Jadi letaknya itu Q1 itu ada di sini nih, 51 sampai 55. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Berarti TB-nya tadi 50,5 ditambah 1. Nah, karena Q1 berarti 1, kalau nanti Q2 berarti ininya ganti sama 2. Q2, kalau Q3 berarti ininya jadi 3. Dikali 160 dari jumlah ininya, dikurangi 34. 34 itu dari jumlah 24 ditambah 10. Dibagi 35 dikali 5. Hasilnya seperti ini, 51,35. Begitupun untuk mencari Q2. Nah, yang membedakan yaitu letaknya tadi. Ya, letaknya itu ada di 56 sampai 60. Nah, 160-nya sama. Nah, ininya beda. Yang di sini 34, ini 69. Jadi tinggal ditambah lagi. 10 tambah 24 ditambah 35. Nah, kita kalikan sehingga hasilnya 56,48. Nah, untuk Q3 kebetulan di sini letak Q3 itu sama ya. Jadi Q1 di sini 51 sampai 55, Q2 56 sampai 60, dan Q3 juga ternyata ada di sini, ada di 56 sampai 60. Jadi letaknya sama. Cuman yang membedakan itu tadi I-nya. I-nya berarti 3 karena Q3 berarti 3. Nah, ininya sama 69. Kita kalikan sehingga hasilnya 60. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mencari desil.
Nah, di sini desianya yang dicari D3. Nah, kita bagi dari 160 itu dibagi 9. Nah, kemudian kalikan 3. Nah, diperkirakan datanya itu ada di 51 sampai 55. Sorry, di sini nggak ketulis. Jadi dari 51 sampai 55. Kita masukkan ke rumus. Karena D3 berarti I-nya itu 3, ya, pembaginya 10. Kalau tadi kan pembaginya 4, di sini pembaginya 10. Dikali jumlah 160, kurangi 34, dibagi 35, kali 5. Hasilnya 52,5. Kemudian mencari persentil. Nah, untuk nyari persentil, nah, yang membedakan tadi kan ya, pembaginya 100. Misalkan persentil 60. Nah, letaknya itu ada di mana persentil 60 itu? Jadi pembaginya itu jadi 99. Nah, diperkirakan letaknya itu ada di 56 sampai 60. Nah, kita masukkan ke rumus seperti ini. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat hasil 57,91. Nah, untuk ukuran penyebaran data, Bapak cukupkan sekian. Nanti kalian akan dikasih latihannya, semoga kalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih.